Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan nabi yang gigih dalam berdakwah. Bahkan ia sempat diusir oleh kaumnya karena dianggap meresahkan dan mengganggu. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Para Nabi, disebutkan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam masih satu garis keturunan dengan Nabi Harun alaihissalam. Ada yang mengatakan Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam, dari Yasin bin Pinehas bin Eleazar bin Harun. Nabi Ilyas alaihissalam lahir dari kaum Bani Israel. Diceritakan sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, kaum Bani Israel kembali menjadi penyembah berhala. Bahkan kemaksiatan turut merajalela di sebuah negeri yang bernama Ba'laba. Penduduk Ba'laba menyembah berhala besar yang bernama Ba'al. Ajaran tauhid dari nenek moyangnya sudah tidak lagi dilakukan oleh mereka, hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas alaihissalam untuk menyadarkan kaum Bani Israel agar kembali ke jalan yang benar. Kerasulan Nabi Ilyas alaihissalam dijelaskan dalam surat Asy-Syaffat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Surat Asy-Syaffat ayat 123. Dalam berdakwah, Nabi Ilyas alaihissalam mengalami banyak cobaan. Seperti kaum-kaum sebelumnya, Bani Israel juga mendustakan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada mereka. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam diceritakan dalam surat Asy-Syaffat ayat 124 sampai 132. Yang artinya, ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Ba'al dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Maka mereka mendustakannya. Karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibersihkan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ibnu Katsir menafsirkan Nabi Ilyas alaihissalam menyeru kaum Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mencegah mereka supaya tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya, kaum Bani Israel memiliki raja yang telah beriman. Kemudian ia murtad dan terus berlanjut dalam kesesatan bersama kaumnya, sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran terhadap kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Rasulnya. Dia menahan hujan di negeri itu selama 3 tahun. Kekeringan itu menjadi bencana besar bagi kaum Bani Israel. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Ilyas alaihissalam untuk menyudahi kekeringan yang melanda. Mereka juga berjanji akan beriman kepadanya setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Nabi Ilyas alaihissalam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diturunkanlah hujan kepada mereka. Akan tetapi mereka ingkar kepada janji-janji yang telah dikatakan di awal. Mereka justru semakin dalam kesesatan dan kekafiran seperti sebelumnya. Diceritakan Nabi Ilyas alaihissalam diusir oleh kaum Bani Israel hingga ia pergi dan bertemulah dengan seorang laki-laki yang tengah menderita sakit keras. Dia adalah Nabi Ilyas alaihissalam yang kelak menjadi penerusnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Munabbih dari ahli kitab, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Ilyas alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mencabut nyawanya untuk kembali kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ilyas alaihissalam untuk pergi ke suatu tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bila ada sesuatu yang datang kepadanya, janganlah ia takut dan naikilah tanpa keraguan. Maka datanglah seekor kuda dari api, lalu Nabi Ilyas alaihissalam menaiki kuda tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pakaian dari cahaya dan memberikan sayap
Setelah itu Nabi Ilyas alaihissalam pergi bersama malaikat dan menjadi penghuni langit. Demikianlah kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga kita bisa memetik dan mengambil hikmah dari cerita Nabi Ilyas alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.